Halo Jebret Tim, ketemu lagi di DPI. Puasa masuki masa-masa injury time ya, karena besok udah ada yang lebaran, tapi juga masih ada yang menunggu sidang isbat. Lebarannya di 2 hari lagi, masih menunggu hilal atau dari sidang isbat nanti. Kayak kita bertiga yang juga masih nungguin lebaranan atau hasil sidang isbat. Ada gua, ada Mas Haryo, dan juga ada rambutnya keren banget. Duduknya di kursi kuning, ada Rizal Falevi yang sekarang Sesuai mencoba baju soalnya. peruntungan duduk di kursi kuning. Disesuaikan, Sesuai baju ya. iya. Jadi biar hilang semua. Dan ini kita tetap mau ngomongin persepak bola untuk menemani kalian Jebret Tim yang sekarang mungkin lagi ada yang udah di mudik, kemarin kena macet di tol MBZ. Terus juga ada yang udah nyampe di kampung halaman, ada yang tetap di Jakarta aja menikmati kekosongan Jakarta sekarang, atau juga ada yang mungkin masih tetap kerja di masa-masa mudik ini. Nggak apa-apa, yang penting semangat. Yang mudik juga semoga hati-hati di jalan, jangan sampai buru-buru tapi juga mencelakai keluarga. Ingat, keselamatan yang terpenting buat kalian semua. Dan kita ngomongin bola buat kalian biar tetap menghibur dan juga mengedukasi, karena Liga Champions sudah memasuki semifinal, di mana 4 tim sudah memastikan kaki atau menginjakan kakinya di semifinal. Ada Madrid, ada Manchester City, ada Derby Milan di sana. Tapi kalau ngomongin Derby Milan menarik karena dua tim ini adalah dua tim yang di awal mungkin diketawain ya, karena di Serie A lagi anjlok, di Liga Champions pun sudah lama mereka absen memasuki semifinal. Kemudian ada Inter Milan yang terakhir yang akhirnya kemarin memastikan diri ke semifinal menghadapi Benfica, yang kelihatannya Benfica musim ini menjadi tim yang super kuat, atau di bawah pelatih yang bahkan Coach Yasin suka dipuji-puji itu biasanya suka jelek tuh, suka dipuji Graham Potter, terus juga ini ya kalau Ten Hag masih oke lah. Tapi ini siapa namanya gue lupa. Roger Smith yang menghadirkan serangan-serangan gaya main yang cukup menghibur. Ditinggal pemain-pemain pilar pun tetap masih bisa perform di liganya dan juga di Liga Champions, menjadi juara grup ya Mas Aryo. Yep. Tapi menghadapi Inter Milan nggak keluar itu semua. Ini apakah Inter terlalu diremehkan atau memang Benfica-nya yang ternyata levelnya selama ini nggak begitu ketemu yang level-level Eropa yang memang di atas dia gitu? Kalau dia lolos kan dia ngalahin Juve juga ya. Ya. Mereka ngalahin Juve di home and away. Ya. Artinya sebetulnya tim ini ya kita nggak ngira juga mereka bakal melakukan itu waktu di fase grup gitu. Cuman begitu mereka mendapatkan hasil-hasil itu, gue mulai melihat ini tim bahaya juga. Dan ini tim kan memang sering lolos ke babak berikut ya. Ke knockout stages tuh bisa dibilang tim ini cukup sering, walaupun seringnya kalah di 16 besar atau di 8 besar gitu. Ya memang jatahnya seperti inilah. Kalau misalnya mereka main di Europa League ya beberapa kali ke final, sempat juga mereka kalah di final gitu. Cuman kalau lihat di musim ini ya ini tim yang menurut gue ya itu mau main kandang, mau main tandang, atraktif, agresif dari sisi permainan, memegang possession-nya bagus, speed-nya juga bagus, semuanya cukup berimbang lah. Dari lini ke belakang, ke depan semuanya bagus gitu. Cuman ya ketika pertandingan pertama itu yang mungkin gue lihat sebagai sebuah ini udah kadung kalah di pertandingan pertama ketika mereka main di first leg kalah 2-0 lawan Inter. Itu udah menjadi kekalahan, sama ketika Munchen udah kalah 3-0 duluan. Itu yang akhirnya pertandingan keduanya ya walaupun dari sisi permainan masih lebih rame partai Inter dan Benfica dibandingkan Munchen dan juga City. Tapi ya udah hasil di leg pertama itu yang membuat lo akhirnya sampai gugur. Mungkin kalau mereka bermain lebih berani seperti ini di leg pertamanya ketika mereka main di kandang, kayak kalau main di kandang kemarin kok ada beberapa momen di mana mereka tampil lebih hati-hati gitu ya. Kayak takut ada serangan balik dari Inter, jadi mereka mainnya nggak terlalu lepas gitu. Walaupun beberapa peluang mereka ciptain di depan gawang Inter juga, yang Onana juga kebetulan tampil bagus juga ya di first leg. Jadi kombinasi antara permainan bagus Onana di first leg dan juga kekalahan di first leg kayak ini yang membuat Benfica akhirnya gagal melangkah. Tapi kalau orang bilang di leg kedua ini akan berbeda ya, karena Benfica mungkin hanya faktor lucknya, faktor efektivitasnya yang kurang bagus di leg pertama, dan mungkin di babak kedua atau di leg kedua membuat Inter yang akan kesulitan menahan gempuran Benfica. Tapi nyatanya Inter yang justru bisa mengambil inisiatif lebih awal, bahkan cetak gol lebih awal, dan membuat mereka juga lebih relief gitu untuk bisa bermain lebih lepas di leg kedua kemarin. Suatu keuntungan mereka bisa juga nyuri gol di 20 menit pertama ya, lewat Barella. Golnya juga gue bilang bagus banget itu. Keren golnya. Itu golnya gila. Itu dari situasinya nggak cuma sekedar gol doang, tapi menangin bola di situasi second ball gitu, itu juga keuntungan banget bagi Inter. Apalagi Inter kan masalahnya musim ini soal mencetak gol, tapi di match tadi malam dia bisa mencetak 3 gol dan bikin game over duluan, itu sebuah pencapaian banget. Terlebih
fakta yang menarik dari Inter musim ini adalah dia salah satu tim paling banyak clean sheet di Liga Champions musim ini. Onana selalu tampil on perform lah pikirannya. Tapi kalau kita flashback di fase sebelumnya di 16 besar juga di leg kedua kan sebenarnya Inter sangat banyak keserang, kegempur habis-habisan dari Porto. 0-0 ya? Gue pernah bilang juga kalau main kayak begini lagi mungkin bisa nganterin mereka buat lolos, tapi nggak menjamin mereka bisa nggak kebobolan terus. Dan terbukti tadi malam mereka kebobolan 3 gol. Tapi untungnya golnya semuanya datangnya telat semua tuh, sisa 2 gol itu udah masa injury time. Tapi kalau Inter sekiranya bisa main gini terus gimana prospeknya dia ke depan, gue bilang ini permainan yang sangat cocok diterapkan di babak-babak knockouts. Kenapa begitu? Karena Inter sekiranya kalau dia bisa nyuri gol, bisa bikin game ini searah kayak di leg pertama bisa di kill the game lebih dulu, ini bisa jadi modal banget buat Inter. Dan si Inzaghi juga punya rekor bagus apabila main di cup game seperti ini. Makanya dia punya reputasi bagus apabila main di fase-fase knockouts, baik itu di Coppa Italia maupun di Liga Champions seperti ini. Apa yang membuat Inter begitu berbeda ya ya mungkin orang akan selalu bilang di liga dan juga di turnamen itu kompetisi itu berbeda, tapi kan pendekatan pertandingannya sama-sama aja gitu, 90 menit, mainnya juga sama aja, mau terlepas dari leg pertama leg kedua, gaya mainnya harusnya kan sama aja. Kenapa di liga selama ini nggak begitu berjalan, Mas? Bahkan 5 pertandingan terakhir hampir kalah semua gitu kan Inter. Kalau liga kan lo bicara dominasi, lo bicara konsistensi sepanjang musim. Lo harus melihat itu dan nggak mudah bagi sebuah tim itu untuk mendapatkan dominasi seperti itu. Tim-tim yang super lah yang bisa dominan banget ya, City, kita bicara City, kita bicara Munchen di sana, kita bicara PSG, itu tim-tim yang bisa dominan di liga mereka gitu. Sementara kalau di sini kan lu lawannya udah jelas berbeda. Terus karakter lawannya udah jelas berbeda, gaya main pendekatannya masing-masing berbeda, dan lu nggak punya waktu banyak kan untuk bisa menciptakan sesuatu untuk bisa lolos. Sementara ya ini modal dari Inter, pelatihnya seperti itu, para pemainnya juga punya pengalaman untuk bisa bermain di level tertinggi, ada mantan juara dunia juga ada Lautaro Martinez juga, si Lukaku juga sebetulnya kalau main di Belgia juga bagus. Jadi kalau ketika dia main di level kompetisi apalagi yang 2 leg, itu kan yang menguntungkan tim-tim yang punya kemampuan dari sisi sejarah satu, dari sisi psikologis menang itu satu gitu. Walau apapun yang terjadi di lapangannya, cuman kalau mereka unggul dari sisi non teknisnya itu justru mengunggulkan tim-tim yang bisa jelek di liga, tapi ketika tampil di cup competition ya itu, ketika lo main 2 leg, ya lo kan gimana ngakalinnya supaya kita bisa lolos di 2 leg ini ya. Nah Inter tuh punya kuncinya itu gitu. Tapi kalau gue bilang juga Inter selama dia sampai di titik ini, jalur dia paling mudah di antara tim-tim seperti Madrid, Chelsea maupun dari Milan. Kalau menurut gue, kenapa gue bilang demikian? Karena jalur dia kan ketemu dua-duanya tim Portugal ya, walaupun dua-duanya ini mainnya bagus juga, Porto baik. Di babak 16 besarnya. Tapi kan di grupnya sangat juga. Sulit. Iya, tapi kalau dari babak knockout saya dia gue bilang lebih mudah lah jalurnya. Terlebih faktanya kalau mereka di Liga Champions musim ini rata-rata shots on target yang mereka terima itu bisa nyampe banyak banget, 6-7 ke atas. Dan berdasarkan expected goals, ini gue berbicara data dulu ya. Mereka seharusnya tiap game itu kalau dia terima shoot sebanyak itu, kebobolan rata-rata 4 gol sampai 5 gol. Tapi nyatanya musim ini dia bisa clean sheet terbanyak, itu juga menunjukkan kalau dia they do the things right gitu. Mereka ngelakuin sesuatu yang benar dengan formasi 3-5-2 atau 3-4-3 yang mereka pakemin itu setiap pekannya di fase knockouts ini, gue bilang cukup efektif. Tapi kalau dia ketemu lawan yang bisa main lebih efektif, katakanlah Milan, katakanlah tim-tim lain yang ada sekarang di sisa semifinal ini, gue rasa dia bakal ke-expose Inter Milan ini. Ya pasti akhirnya setelah tahun 2017 akhirnya ada wakil Italia lagi yang minimal ke final ya. Satu tim Italia pastikan akan ke final pada Liga Champions musim ini. Tapi ini benar-benar nggak disangka-sangka. Tadi Rizal sempat sedikit mention soal mungkin sedikit faktor luck Inter dari si undiannya, terutama di 16 besar. Walaupun di fase grup sebenarnya Inter ada grup yang terberat kan. Tapi inilah, gue juga kemarin bilang waktu undian ini kok undian kiri kelihatan kayak di setting ini berat banget, di kanan tuh kelihatan ada di setting kayak dibikin lebih yang bracket gampang ya. Apakah emang ini belakangan UEFA pengen bikin kayak ada kesempatan untuk tim-tim yang tadinya second layer untuk bisa berhadapan dengan tim papan atasnya supaya nggak habis duluan, karena kita dulu bagaimana dulu Tottenham berada di atas, terus juga minimal ada Kelly yang bisa ada di semifinal. Artinya kan apakah itu ada kayak gitu nggak sih Mas dari apa sih seedingnya gitu? Enggak sih, kalau udah sistem gugur kan sebetulnya udah open ya. Cuman ya beberapa kadang-kadang waktu itu pernah ngundi terus ngaku bahwa bolanya tuh lebih panas dibanding bola yang lain, ya kan? Betul, konspirasi bola panas bola dingin. Iya kan, ada yang
Vigo kalau nggak salah yang sempat bilang ya. Iya, lebih hangat lah Iya, bolanya. lebih apa warm bolanya gitu. Apakah itu merupakan settingan dari UEFA? Ya gue nggak tahu juga. Cuman kan itu nggak pernah kebukti dan ya ini sebagai even playing fields aja gitu. Siapa yang emang layak ya udah mereka layak ada di situ gitu. Maksudnya tim yang kadang-kadang udah disetting untuk menjadi sebuah final, kadang-kadang nggak kejadian juga kan. Kayak waktu itu orang pengen banget El Clasico ada di final, berapa kali kan. Momennya Bracketnya tuh udah ada di situ, tapi gagal mulu. Malah yang udah ketemu hasilnya udah hampir pasti ketemu di final, tapi bukan jadinya El Clasico malah The Clasicer yang jadi kan. Ya, siapa yang mengira pada waktu itu dua tim itu kalah. Jadi Tapi mau diatur pun kayaknya nggak juga gitu. Kalau dari drawing pun ada yang menarik juga sebenarnya di bulan Desember lalu ketika Europa League, tapi ya kalau itu ada salah satu video yang menyatakan kalau si yang drawernya itu waktu itu gue lupa siapa yang tahun ini, tapi kalau buat yang di Europa League itu kelihatan jelas United bolanya habis dilempar diikutin lagi bolanya. Jadi sangat mudah buat ditentuin. Europa League pun juga gitu kan. Bracket kiri kan yang berat-berat kan, arahnya Juve, berat. Sevilla, MU, yang kanan kan yang agak lebih ringan kan. Apakah ini ada sebuah kebetulan yang kayak pattern nggak sih? Tapi kalau gue bilang ya, banyak tim-tim yang nemu di bracket-bracket seperti ini, mereka udah nentuin keberuntungan mereka sendiri sejak dari fase grup. Itu yang gue yakini, karena kayak contohnya kayak Napoli atau Liverpool lah. Liverpool finish di peringkat 2, Napoli peringkat 1. Seandainya mereka ketukar, justru mungkin Liverpool yang ada di titik semifinal sekarang bisa ngalahin Milan. Tapi karena sekarang Liverpool finish peringkat 2, itu harus ketemu Madrid, sang rajanya UCL, dan mereka tersingkir dengan cara menyakitkan waktu itu. Jadi lebih ke arah, gue sih lebih percaya kalau ini mereka nentuin nasib mereka sendiri, ketimbang ini faktor murni luck dari drawingnya aja gitu. Artinya berarti event waktu itu Tottenham Hotspur masuk ke final tuh bukan faktor keberuntungan Enggak atau lah, bukan kalau itu kan yang dia kalahin gila-gila juga kan sih, ada timnya. Ajax ya, Madrid ya. Ajax, Madrid, City. ya. Ya kan timnya yang mereka kalahin juga tim-tim yang di atas kertas emang nggak bisa mereka kalahin gitu kan. Jadi gua ngelihat walaupun lo misalnya dianggap sebagai tim yang bakal kesingkir atau penggembira, tapi nggak juga, ternyata lo bisa berikan something gitu. Ya minimal mungkin jalan mulus bisa sampai ke final mungkin untuk tim Italia, terutama Inter atau Milan nanti yang memang akan tembus ke final. Tapi akan bertemu satu rajanya, ini yang bilang rajanya Eropa, raja Liga Champions, raja terakhir. sama yang satu yang benar-benar udah ngebet banget mau dapetin Liga Champions, dan sekarang timnya udah ngeri banget, udah punya robot, udah punya 4 center back dijadiin back sama gelandang bisa works banget. Lo melihat apakah tim-tim Italia ini hanya sebagai pelengkap penderita untuk menggelar karpet merah untuk raja sebenarnya pada musim ini, Madrid atau City? Bisa jadi kayak begitu dong, karena kalau dari segi quality wise mereka sangat-sangat timpang sebenarnya. Walaupun Milan bisa tampil Spartan banget nih setiap mereka lolos kan, caranya Spartan terus, cara menangnya selalu semangat mereka jauh lebih tinggi. Tapi kalau kita berbicara soal Madrid sama City sekalipun, mereka itu tim-tim yang kalau lu main bagus nggak ada jaminan lu bisa ngalahin dia gitu. Mereka udah punya pengalaman itu, apalagi kalau berbicara soal Madrid ya. Katakanlah Madrid yang ada di final, mau siapapun lawannya ya gue bakal menjagokan Madrid yang kalau ada di final. Karena jelas kalau ada di final mereka hanya nggak kalah gitu. Nggak pernah kalah ya final ya dia. Iya, mereka selalu bisa nemu cara untuk menang, lawan main sebagus apapun mereka selalu nemu cara buat menang seperti itu. Jadi gue rasa, tapi mungkin faktor pembeda lainnya adalah kalau katakanlah tim-tim yang punya latar belakang sejarah ya, seperti Milan katakanlah. Mungkin kalau udah di final, quality itu bakal menurun karena kalau udah urusan mental segala macam udah berbicara, itu bakal ngaruh banget ke situasi pertandingan. Tapi kalau kita berbicara soal mental ya jelas lagi-lagi mental pun juga Madrid juga yang menang ujung-ujungnya. Jadi gue lihat tim ini masih gue belum melihat cara mereka untuk dikalahkan. Bener kata Mas Sorry tadi, sang raja terakhir sih Real Madrid. Terakhir. Nah tapi kalau ngomongin soal mental menarik ya, karena kemarin gue juga baca komen-komen dari Jebret Tim ini kan. Kalau Madrid orang ngomongin mentalitas juara, DNA masuk akal karena bukan cuma history tapi dia ada turunannya kan. Tim ini kan dibangun dari orang-orang yang memang masih pernah merasakan juara. Beda sama Milan yang memang menjadi tim kedua tersukses, tapi dia udah nggak punya orang yang punya mental juara di sana. Juara Liga Champions sudah nggak ada di sana. Apakah memang Milan masih mempunyai mental itu terlepas dari timnya punya history yang begitu besar? Lo melihatnya seperti apa, Mas? Kayaknya enggak sih. Maksudnya enggak sekental apa yang dilakukan oleh si Madrid. Ya Madrid ya jelas core dari timnya yang itunya ada dan tapi kan kita bicara Madrid kan gue juga kenapa gue bilang Madrid ini bagus banget dan menjadi raja Eropa yang susah dikalahin karena mereka bisa melakukan itu dalam rentang yang cukup panjang kan 50-an mereka merajai, 90 awal 2000 mereka merajai, akhirnya 2010 ke atas mereka ngerajai lagi. Jadi cukup panjang rentang mereka untuk menjadi juara. Makanya kenapa gue bisa melabelin mereka tuh seperti itu gitu. Nah, sementara si Milan 80, 90 ya oke, mereka awal 2000-an merajai di situ, lalu 2003 dan terakhir 2007.
Setelah itu kan praktis mungkin kalau Madrid masih ada di level tinggi dari sisi di liganya pun masih seperti itu dan selalu menjadi tim yang reguler ada di kompetisi itu. Sementara kan Milan udah lama detach dari Liga Champion ya. Udah lama tidak bermain di Liga Champion, udah lama nggak merasakan atmosfer seperti ini. Juga kalau komparasi mungkin nggak sama menurut gue ya. DNA dan juga histori yang dimiliki oleh Milan dengan Real Madrid agak sedikit berbeda menurut gue. Karena dari sisi permainan tadi, Madrid masih bisa sustain dengan pemain-pemainnya, kualitasnya masih bisa dibilang sama, bagusnya gitu. Sementara Milan masih sangat inkonsisten kalau kita bicara itu. Ya cuman ya daya juang mereka luar biasa dan gue lihat mereka lagi on the rise juga ya kalau si Milan dari sisi permainan. Belakangan Brahim Diaz mainnya udah oke banget. Leo ngeri banget sih kalau udah counter si Leo. Rafael Leo juga lagi bagus-bagusnya. Di tengah juga Benacer, Krunic sama si Tonali juga lagi bagus. Tonali kan kadang-kadang blunder juga gitu kan. Ngambil orang sekali hilang, kehilangan bola, counter buat mereka. Terus back-back tengahnya juga yang belakangan awal-awal sempat jelek banget. Tomori, Kalulu, Kier, ternyata bagus lagi dari sisi permainan. Jadi Milan juga sedang on the rise juga sebetulnya dari sisi kualitas ya. Kita bicara Milan ya walaupun di liganya juga inkonsisten, tapi secara overall kalau gue tarik garis mereka sedang naik lagi nih. Dan kalau gue lihat Milan juga dari komposisi taktik yang mereka selalu turunkan kan begini terus ya 4-2-3-1 kalau di Liga Champions knockout sejauh ini. Dan gue bilang ini tipikal 3 gelandang bertarung ya. Iya, dan ini tipe-tipe tim yang emang suka banget pertandingan-pertandingan knockouts. Gue bilang emang udah diciptakan taktik ini untuk pertandingan knockouts di mana lu nggak perlu menguasai bola tapi lu bisa menghukum lawan lu apabila melakukan kesalahan. Terbukti 1 atau 2 kesalahan pun bisa dihukum sama tim AC Milan sekarang. Dan kalau kita lihat si Leao itu gue ngelihatnya sih di musim ini khususnya dari musim lalu gue ngeliat dia udah bagus ya. Tapi kalau untuk musim ini kayak dia naik another level. Opsi passing yang dia pilih tahun ini lebih tepat lagi daripada musim-musim sebelumnya. Jadi gue ngeliat kayaknya ada sesuatu dalam diri dia yang berkembang juga dan dia bisa jadi harapan banyak banget bagi fans Milan untuk bisa mengantarin Milan lebih jauh lagi di Champions musim ini. Tapi kalau kita ngomongin derby Milan ada di semifinal, ini mengingatkan even Juve pun walaupun gak Liga Champions tapi sekarang juga ada di tahap yang menuju semifinal juga kalau dia memang menang lawan siapa? Sporting lawan Sporting di sana. Apakah ini tanda terlepas dari mereka justru di liganya lagi hancur, tapi Liga Eropanya anomalinya mereka bisa mencapai level sini. Apakah ini membuktikan tanda-tanda Liga Italia atau tim Italia ini sekarang menuju dalam kebangkitan lagi di saat beberapa tahun terakhir hanya diwakili sama Juve doang Mas, karena Roma pun sekarang juga ada di level ini kan. Kebangkitan dan juga mereka lebih serius menanggapi Liga Eropa, bahkan Conference League. Kemarin AS Roma total habis-habisan di situ gitu kan untuk bisa menjadi Kalau juara. dulu kan biasanya di liganya 5 besar, 6 besar, tapi begitu di Eropanya jadi badut gitu kan. Nah, sekarang kayaknya kebalikan mereka men-treat. Inggris kan sering melakukan itu untuk di Liga Eropanya. Tadinya kan nggak nganggap serius Liga Eropa, Piala UEFA itu mereka dianggap sebelah mata, apalagi tim-tim yang mungkin merasa dirinya lebih sering berada harusnya di Liga Champion, akhirnya mereka nggak ngambil serius. Tapi kan Juve melihat ini, koefisien mereka turun terus ini Serie A. Makanya kemarin mereka sempat turun jadi cuma 3 wakil, akhirnya balik lagi ke 4 wakil. Cuman untuk sustainnya, yaitu biasanya kenapa Prancis bisa ada di situ, kenapa Jerman ada di situ tadinya kan, karena mereka bisa secara kolektif ngumpulin poinnya itu banyak di 3 kompetisi atau 2 kompetisi yang ada di under UEFA, satu Liga Champions dan juga Liga Eropa. Makanya mereka secara kolektif bagus untuk ngambil poinnya. Nah, itu yang diseriusin dari Italia sekarang. Gue ngeliatnya seperti itu ya. Juve tampil di situ serius, Roma tampil juga serius, Fiorentina juga bagus juga di Conference League. Jadi mereka memang secara kolektif mencoba untuk bisa menaikkan Serie A ini secara bersama-sama gitu. Nggak tergantung pada satu tim doang. Kalau faktor lain juga mungkin kalau yang gue lihat dari musim ini khususnya 2 musim terakhir lah, Roma kan tahun lalu udah pecah telur juga juara di Conference League ya. Tapi kalau belakangan gue ngeliat ada campur tangan dari federasi juga yang mana menentukan jadwal tim-tim yang masih aktif main di Champions atau Eropa ini pasti disesuaikan juga. Nah, karena di musim-musim sebelumnya ini jadi keluhan bukan cuma dari Federasi Italia doang, dari Federasi Inggris, Federasi Prancis. Kalau Spanyol gue ngeliat udah ngelindungin ya, tapi kalau dari federasi-federasi selain Spanyol, mereka masih nggak melindungi tim-tim yang bertanding di Liga Champions atau di Europa League. Jadi kalau dari musim ini gue lihat ada arah lebih ke sana, dari tim-tim yang masih bertanding di aktif di babak Eropa ini diberi ke jarak istirahat yang lebih panjang sebagainya, dan itu gue rasa bakal sangat berguna banget bagi tim-tim yang lagi bertanding sekarang. Kalau Inggris sama Copa del Rey kan mereka ngasih kesempatan mereka masuknya di akhir-akhir gitu kan, tim-tim yang masih berlaga di Eropa nanti mainnya belakangan. Di Copa del Rey pun seperti itu. Tapi penjadwalan harinya masih sama. Misalnya lo jatuh di hari Sabtu, ya di hari Sabtu. Lo main di hari Rabu, ya di Rabu. Tapi di Itali itu udah nggak bisa.
lu main di hari Rabu, lu pasti akan main di hari Minggu gitu sama Serie A-nya akan dijauhin. Makanya mereka merasa for the sake of Serie A kita harus ngapain nih? Yaitu dari sisi federasi memang melakukan itu, dan dari sisi tim on the other side mereka mencoba untuk bawa bersama-sama. Jadi mereka serius di semua kompetisi Eropanya. Nah kalau kayak gini dengan Italia banyak di kompetisi level apa udah sampai level sini atau stage ini ada di semifinal, kemudian di Juventus sudah masih di quarter final, dan Roma, apakah ini segitu ngaruhnya Mas sekarang untuk koefisien Italia di UEFA? Ngaruh Banget ya? Makanya kan Jerman kalau kita Tapi dulu bedanya kan seperti itu ya. Kalau dulu kan sempat dua peringkat pertama langsung lolos ke fase grup, sementara yang 3-4 harus kualifikasi Iya, dulu ya dulu kan. ya, dulu Sekarang ya. tuh 4-4 udah langsung kan langsung fase grup ya. Apa sih yang membedakan itu kok bisa berubah dulu? Gue lupa deh. Yang akhirnya bisa membuat 4 tim langsung ke Karena sana gitu. memangkas kualifikasi itu sendiri ya, memangkas kualifikasi. Atau untuk kualitas juga kali ya. Iya, mereka yang 3 tim utama itu memang dianggap kualitasnya sudah sama, Iya. sudah 3 levelnya ranking utama sama di UEFA ya. iya, untuk berada di fase grup gitu. Nah, tadinya kan kalau gua ngelihat yang serius itu ya mungkin cuma Bundesliga gitu kan. Mereka di Europa League-nya, di UEFA-nya itu kan mereka mainnya serius banget gitu. Makanya kenapa mereka bisa sustain di situ. Padahal kan di liganya ya mungkin di championnya Munchen doang yang masuk. Ya kadang-kadang Dortmund gitu bisa dari situ. Cuman kan yang lain kan pasti gugur di fase knockout ya, di fase gugur doang kan. Yang melaju ya paling cuma Dortmund sama Munchen. Tapi mereka seriusnya di bawah. Frankfurt kadang-kadang main bagus juga ada di kompetisi itu. Ya bisa Leverkusen, bisa Bremen dulu yang tim-tim seperti itu tuh tampil serius juga di kompetisi bawahnya. Itu yang membuat kenapa koefisiennya akhirnya tinggi dan mereka mendapatkan bracket di 3 besar dan mendapatkan 4 wakil di fase grup. Karena gue inget banget dulu di akhir 90-an sama awal 2000-an tuh yang ketika peringkat 3-4-nya tuh masih harus kualifikasi dulu di Liga Champions-nya. Itu Inter aja dulu sering gagal tuh berapa kali kalau 90-an sama 2000-an. Lah, Liga Champions-nya nggak tembus nih gara-gara Pindahnya ke Piala UEFA kan. Iya, lawannya juga lawan tim-tim aneh-aneh, lawan Helsingborg lah gitu kan. Artinya ternyata nggak semudah itu juga ketika lo harus melewati fase kualifikasi untuk menuju Liga Champions. Nah buat yang masih bingung dan mau ngulik info lagi soal ini, soal Liga Champions, bisa baca di websitenya www.jebretmedia.com. Pastinya banyak ulasan soal UCL dan juga tentang City nih yang lagi hot-hotnya musim ini untuk mengejar, masih punya ambisi treble ya, karena masih ada di FA Cup, masih ada di Liga, dan juga masih ada di Liga Champions. Ngomongin bagaimana City yang kemarin menghadapi Munchen, sebenarnya Munchen punya chance untuk bisa membuat keadaan berubah di awal-awal ya. Mereka punya banyak peluang, mereka punya banyak flair seperti Sané berapa kali, tapi efektivitasnya seperti leg pertama agak bermasalah. Lo melihat apa ya? Apakah ini menjadi masalah yang memang terlihat dari awal musim sampai sekarang ini dari Munchen, Jal, efektivitas Jelas banget dia main kayak butuh banget seorang number 9 yang hidup di kotak penalti begitu ya. Itu kayak expose banget tadi malam pertandingannya, mereka kekurangan di lini depan itu. Choupo-Moting juga nggak membantu sama sekali. Walaupun di beberapa momen dia ada glitch momen lah dimana dia bisa jadi pembeda. Tapi kalau di fase-fase kita katakanlah fase-fase kritis seperti ini kan lu nggak bisa berharap sama Choupo-Moting. Bahkan gue masih inget 2 musim lalu ketika mereka tersingkir di Champions juga dari PSG musim itu juga pas ketika strikernya Choupo-Moting, Lewandowski nggak hadir. Gimana bisa lu sebagai manajemen udah ngeliat ini masalah berlangsung setiap musimnya selalu begini ketika lu nggak punya striker, ketika striker utama lu lagi nggak ada dan si striker keduanya harus step up, drop levelnya itu terlalu jauh dan itu terjadi lagi ke Munchen ya. Dan kalau dari lini tengah, gue juga nggak tahu kenapa. Kayaknya dia juga butuh number 6 yang benar-benar sustain sebagai defensive midfielder gitu. Nggak cuma mengandalkan si Goretzka dan Kimmich doang, karena Kimmich bisa bagus, tapi nggak bisa juga kalau dia nggak punya partner yang lagi on form banget, dia juga bakal ke-expose. Tapi kalau dari Munchen musim ini ya gue prihatin sih, jujur aja gue prihatin. Gue tadinya mengharapkan Tuchel ini datang bisa dapetin short term, pencapaian short term ini bisa dapat semua. Dari DFB Pokal, Bundesliga, maupun dari Liga Champions harusnya bisa berbicara banyak. Apalagi kalau Tuchel ini kan dikenal dengan, gue nggak bisa nyebutnya sebagai yang negatif, tapi lebih ke arah pragmatis yang emang cara main dia begitu gitu, cara dia dapetin hasil kayak begitu. Tapi kalau dari si Munchen musim ini, gue ngeliat dia nggak ada punya urgensi untuk ngeraih ke sana, dan gue bilang mereka sangat-sangat layak untuk nggak lolos dari babak quarter final ini dari City. Blundernya sih mencat Nagelsmann juga sih. Sangat fatal. Itu fatal banget sih. Itu nggak tahu ya kenapa ya, kebawa emosi atau apa. Akhirnya mereka sampai harus melepas itu. Dan ya sebelumnya kan rekornya dia di Liga Champions gila kan. 8 kali main, 8 kali menang gitu kan. Itu suatu bukti ya nggak ada masalah juga mereka dengan di Liga Champions. Dan ketika kita lihat odds-nya juga,
Munchen masih ada di atas gitu waktu itu. Ketika mereka kalah 3-0 langsung jeblok gitu. Nah, itu mungkin salah satu kesalahan manajemen adalah itu. Yang kedua, ya gue kalau ngeliat mereka kemarin kayak ngeliat Chelsea gitu, nggak ada pemain yang bisa killer yang di depannya gitu kan. Chelsea kan juga nyiptain peluang kan, nyiptain peluang banyak. Tapi kalau di Chelsea orang dengan gampangnya langsung stereotip nggak ada leader nih. Padahal kalau di Munchen leadernya banyak gitu kan. Tapi nggak bisa juga. Ya mungkin Nggak, menurut gua identitasnya sih yang akhirnya hilang karena pelatihnya akhirnya. ganti. Iya. Dan timnya pun kayak sekarang kayak nggak punya apa ya, filosofi yang jelas menurut gua. Ya dari situ gue kalau di laga semalam, ya itu gue ngelihat ini gue kayak ngelihat Chelsea gitu, tim banyak ciptain peluang tapi nggak bisa ngegolin gitu kan. Sane bagus, cuman dia nggak berani masuk penetrate ke dalam. Dia selalu dari luar mencoba nembak selalu dari luar. Dari leg pertama bahkan Iya, begitu dari leg juga. pertama itu dia lakukan. Emang tembakannya bagus sih gitu, cuman kan nggak melulu lo bisa ngegolin dari posisi seperti itu. Nggak terbuka banget, ya Ederson akan dengan mudah menepis lo kalau bola lo sampai on target. Cuman kan kemarin banyak yang nggak on target juga. Jadi gue ngelihat beberapa masalah, terutama ya mulai goyangnya mereka dari hilangnya Nagelsmann. Ya mungkin pemain juga bingung kan, kenapa ini pelatih diganti gitu kan. Itu udah jadi satu. Lalu sempat ada keributan internal. Itu gua rasa gede juga di Jerman, itu dianggap suatu yang besar juga tuh. Aib banget lah itu juga. Di Munchen, kerajaan Munchen bisa ada pemukulan pemain, itu something yang bukan Munchen banget. Itu dari segi psikologis keganggu lagi. Ya dari sisi teknis, ya tadi itu pemain yang menjadi nomor 9-nya yang mereka nggak punya. Oke, City pernah berapa kali nggak punya pemain nomor 9, tapi semuanya bisa bahu-membahu untuk bisa mencetak gol gitu loh. Beda, gue ngelihat flare-nya para pemain untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti untuk menciptakan peluang. Sementara mereka hanya mencoba untuk berada di luar, tapi tidak berani untuk masuk ke dalam untuk menciptakan peluang yang justru dalam kotak 16 meter itu. Ya winger-wingernya pun juga Gnabry, Coman, Sane. Mereka jago, tapi beda, bukan kayak era Ribery Robben yang mereka bisa menjadi decisive ketika nggak ada atau strikernya lagi nggak begitu bagus kan. Tapi kalau kita ngomongin bagaimana Munchen kemarin memasukkan Mane untuk menggantikan Sane gitu. Menurut lo gestur apa sih yang ditunjukkan sama Tuchel, kok ini orang yang habis ribut berdua terus digantikan oleh satu sama lain? Menurut lo ini gestur menunjukkan untuk mereka sudah baik-baik saja atau menunjukkan apa justru? Menurut gue malah aneh ya, ditunjukkan begini mereka ngarepin apa gitu. Ini kan Mane juga baru comeback lagi ya setelah dia dapat hukuman suspend nggak bertanding dan diturunkan lagi di match ini. Kenapa harus Sane yang diganti? Sedangkan gue lihat Sane juga salah satu yang bisa bikin pembeda di match 2 leg ini. Ketika menghadapi City, dia kelihatannya lebih termotivasi ketika menghadapi City ini. Dia kelihatan mau jadi pembeda. Iya, tapi kenapa lu akhirnya ganti dia jadi ke Mane? Sedangkan Mane sendiri setelah situasi kayak gini, gue rasa ini lagi-lagi sebuah blunder ya. Karena dia sendiri kan yang akhirnya yang dapat kecaman keras banget dari publik dan juga squad Bayern sendiri kan si Mane-nya ini. Dan akhirnya lu lagi situasi mengejar ketertinggalan, lu butuh gol banyak, datengin akhirnya masukin si Mane. Gue rasa itu bukan jawaban juga gitu ke Mane ini. Dan gue juga menyoroti pada beberapa pemain lain yang terlalu error prone seperti Upamecano. Ini 2 leg beruntun fatal banget dia ngelakuin error-error ini sebenarnya level yang udah Upamecano gitu, udah level internasional, udah capsnya banyak, di level Champions League ini juga tampilnya udah banyak, tapi sekarang gue justru fans Liverpool dia mungkin ini yang di leg 1 sih yang lebih kelihatan blunder gitu. Kalau kemarin ya ketipu kemarin aja kayak sih. Boateng itu. Tapi menurut gue faktor mental juga sih itu, udah pressure itu. Jadi gue bersyukur sekarang fans Liverpool lebih milih datengin Konate daripada Upamecano karena lebih error prone dia, dan dari segi harga juga murahan Konate daripada Upamecano waktu itu kan. Upa pun juga di awal sempat susah kan untuk step ke starting lineup kan, sama kayak De Ligt waktu di Juventus juga awal-awal. Si Sabitzer juga awalnya juga susah juga, nggak bisa langsung step up gitu. Berarti artinya di belakang juga sekarang kayak belum ada begitu. De Ligt kan dulu di Ajax leader. Apakah sekarang di Munchen bisa dibilang jadi leader di belakang? Jadi commanding defender siapa yang jadi leadernya? Upa, Dayot apa si Matthijs De Ligt? Susah juga ya, harusnya sih. Ya mungkin kalau gua ngeliat sih kalau lebih sering main di Bundesliga ya mungkin masuknya ke Dayot ya. Kalau gua ngeliat di Juve pun kan dia, gue bilang masa di mana dia main bolanya jelek lah si siapa namanya, si De Ligt. Walaupun akhir-akhir agak lumayan ya. Iya, dia butuh 1-2 tahun yang untuk bisa sampai ke level itu. Ya dia berkaca pada Bonucci, Chiellini, pemain-pemain yang secara kualitas memang ketenangan yang mereka miliki gitu. Sementara De Ligt itu berapa kali terlihat banget nggak tenang gitu. Ya di sini perlahan-lahan dia sudah ngeliatin jauh banget gamenya, decisive-nya, kapan dia harus nyapu, reading the game-nya sih udah mulai bagus. Kalau dari siapa yang jadi leader,
kalau dari misalnya tadi gue bilang Bundesliga lebih dayot, tapi dari sisi permainan gue lebih setuju Tapi ke maksud si gue De Ligt. yang gue sorotin juga ini bukan cuma si Dalo atau Deli ya, gue menyoroti ke semua backline-nya si Munchen Iya, ini. Berapa musim lalu dia semuanya arahnya kayak levelnya menuju ke sana semua nih. Alphonso Davies, Pavard juga ada di level tinggi terus beberapa musim Alfonso lalu. makin nggak bisa defense. Tapi Pas masih makin ada ke Alaba sini, juga ya. justru malah makin ke sini semuanya grafiknya malah menurun semua. Alfonso Dan gua- Davies sudah nggak sebelilian 3 iya, musim 4 musim betul. lalu ya, 5 Bahkan musim, dia musim lalu ya. aspek utama dia kan justru bantu serangannya. Iya. Justru sekarang juga aspek bantu nyerangannya Iya, abis menurun. putus sama pacarnya cakep itu kan. Iya, bantu defense-nya juga menurun banget. Bahkan beberapa kali juga di drop ke cadangan si Davies ini Iya, iya. beberapa pekan terakhir. Tapi kalau gue lihat ini ada kolektif di antara backline yang Munchen, semuanya tuh grafiknya malah menuju ke jalan mundur semua gitu. Gue nggak tahu kenapa, tapi gue rasa ada kaitannya sama manajemen. Kenapa lu bisa bikin Bayern yang tadinya punya defense salah satu yang terbaik di Eropa sampai di akhirnya jadi juara Champions League juga, sampai sekarang justru pemain-pemainnya ini kan masih DNA yang juara waktu itu tuh, masih pemain sama juga, tapi Iya, semuanya Lucas grafiknya Pavard. turun semua. Itu gue nggak habis pikir kenapa Munchen bisa begitu. Nggak cuma di situ doang, justru pemain-pemain muda seperti Gravenberch, pemain-pemain yang punya potensi justru bukannya ningkat potensinya, malah makin nggak kelihatan. Sampai si Justru- Nazraoui akhirnya angkat bicara ya. Dia Iya, berma- Mazraoui kok salah satunya. merasa dia nggak pernah dia kasih kesempatan, bahkan jadi pilihan ketiga apa keempat. Sementara kalau kita tahu kan Nazraoui ini kalau di DP ini kan yang paling sering diangkat kan Yup. adalah Coach Yasin itu, dibilang Bagus ini back dia. yang bagus kan. Tapi justru kehilangan tempatnya gitu. Bahkan dari seorang siapa Stanisic aja kadang Iya, lebih unggul, diisi kan sama dia. Cancelo dan juga ada Pavard. Tapi kalau kita ngomongin dari City, tadi kita sempat ngomong bagaimana Pep sudah menjadi pelatih yang mendambakan ini sejak dia di Barcelona gitu. Di Munchen dia nggak pernah mendapatkan itu. Di City sempat baper dulu yang eranya dia bilang kayaknya dia bakal cabut, tapi ternyata dia akhirnya bisa ngecun lagi sama timnya dan sekarang kembali ke semifinal, dan ini menjadi 10 kalinya dia ada di semifinal dengan 3 diantaranya berturut-turut bersama City. Sekarang kalau ngomongin City yang kita sering tahu beberapa musim terakhir kalahnya suka aneh-aneh gitu kan, kalah. Kalau tahun lalu Madrid oke lah. Tapi kan kita tahu dia pernah kalah sama siapa? Lyon ya kalau nggak salah. Terus sama Lyon, Spurs. Benfica, Spurs, ya. ya. Terus ya menurut gue yang kayak City yang begitu sangar kok kayak bisa switch off gitu aja. Apakah musim ini kemungkinan itu akan selalu ada gitu? Mengingat juga lawannya sekarang ada Real Madrid yang tahun lalu juga bisa membalikan Iya. Keadaan membalikan situasi kayak orang lihat nih kayak City udah menang nih. Tapi Madrid bisa ngasih gol yang juga nggak kalah banyak gitu kan musim lalu. Iya, gue sih lebih ironis yang dia nyampe final tapi kalah sama Chelsea sih. final. Dia udah nyampe final kan? Klimaksnya sih. Iya, sedekat itu itu udah padahal. sedekat itu gitu. Tapi kalau dari Padahal sisi Chelsea main juga nggak main bagus juga Iya, ya, main tapi bagus ya juga. ini aja Iya. efektif gitu kan. Iya, tapi kan yang di Liga Champions yang bisa ngalahin lo tuh justru tim dari negara lo, biasanya sering-sering kayak gitu kan. Kayak Spurs, si Barcelona Barcelona sebel kalau ketemu Madrid, sebel kalau ketemu Atletico, ya itu karena mereka yang bisa ngalahin gitu. Ya City ya tadi kalau kita lihat 10-nya kan 4 pertama Barcelona, lalu 3 berikutnya Bayern Munchen. Lalu ada jeda 5 tahun baru masuk ke 3 tahun terakhir ini. Jeda 5 tahun tuh kan? Iya, 2015 sampai 2020. Berarti kan 5 tahun di awal-awal bersama City. Iya. Emang Sempet di quarter, gue di quarter. nggak ngelihat dia spesial itu, karena lu kan diambil buat juara Liga Champion. Kalau juara Liga doang ya udah lu sama Manci sama Pellegrini kan gue selalu bilang seperti itu ya. Walaupun dia membuat City dengan dominasinya yang gak ada yang bisa ngalahin gitu. Cuman makin kesini makin mulai kelihatan mentality itu udah ada ya, walaupun sesekali masih gue pertanyakan juga, terutama setelah final di yang kalah lawan Chelsea itu. Ini kenapa udah sedekat itu masih nggak bisa. Lawan Munchen kemarin perkara 3 menit ya itu yang bikin mereka nggak lolos kan. Iya. Karena mereka akhirnya kebobolan 2 gol dalam rentang seperti itu yang orang berpikir mereka sudah lolos, tapi ternyata bisa di comeback sama Madrid. Ya gue ngelihatnya sih kemarin itu bukan karena City-nya tapi murni karena Madridnya. Madridnya lagi luar biasa dan bisa melakukan itu. Cuman kalau sekarang Nah, ini gue udah mulai mengarah pada Aminnya. kayaknya momennya sekarang gitu. Kalau orang kan selalu bilang sekarang saatnya City, gue nggak pernah lihat itu. Gue nggak pernah Musim-musim berada sebelum itu ya. dalam kereta di mana orang bilang tahun ini City akan juara. Cuman sekarang gue mulai masuk ke situ Ji. Karena ya udah satu, mereka udah punya Haaland, itu udah salah satu yang kritikal banget lah buat mereka. Di mana pemain yang proven bisa mencetak gol terus. Yang selama ini lu butuh pemain seperti itu akhirnya dapat. Itu satu. Dari sisi permainan
Pep sudah semakin lentur dalam artian tidak stick dengan 4 back, dia bisa coba 3 back dan sekarang balik lagi dengan gaya yang mirip Arteta yang 4 box di tengah itu ya. Diisi Yang itu. diisi Stones itu. Itu ternyata bikin repot semua tim yang bermain ya. Ketika lo dihadapin sama pemain-pemain dengan karena lo bisa melakukan itu kalau kualitas pemain individu lo bisa melakukan itu. Dan City punya kapabilitas pemainnya untuk bermain individu seperti itu. Jadi gue lihat dari strategi, dari kartu as di Haaland, dari Pep, dari secara strategi juga untuk bisa melakukan perubahan-perubahan di tengah permainan, itu gue ngelihat City punya kemampuan untuk sampai ke final bahkan menjadi juara. Dan kalau gue tambahin lagi soal City ya, gue ngerasa juga the time is now buat City. Gue waktu itu juga sempat bilang gue nggak selalu nggak yakin siap City ini, siapapun yang juara asal bukan City gue fine. Tapi kalau untuk musim ini gue punya ngerasa kayak now or never, mereka kayaknya udah dapat semua, pemain-pemainnya juga sadar akan hal itu, Pep juga udah sadar akan hal itu. Kalau gue lihat now or Mentalitinya never, udah makin matang. iya, karena nggak cuma dari Champions dong, beberapa match juga disiapkan, Pep kayaknya udah disiapkan dengan cara main seperti ini. Dan yang jadi pembeda kenapa musim-musim lalu gue nggak yakin bilang City udah waktunya, tapi musim ini gue juga yakin ini kayaknya waktunya City adalah kalau musim-musim sebelumnya kan dia mainnya selalu bagus, selalu bisa main bagus. Tapi kayak kalau lihat di kesebelasan yang dia punya, fullbacks ini kan masih fullback yang bisa diekspos gitu. Masih Aken bisa ofensif, Cancelo dan Zinchenko sebelum-sebelumnya. Kalau lu megang bola terus, mereka kuatnya megang bola. Tapi ketika lu dites, musim lalu lawan Madrid akhirnya dites di crossing, akhirnya mereka kebobolan banyak kan di 2 menit terakhir. Tapi kalau musim ini, Pep memunculkan ide akhirnya lu bisa mainin 4 backnya ini berposisi natural sebagai center back. Ini sebuah terobosan baru bagi gue sebagai dari Pep. Dari semuanya backnya ini semuanya nyamannya defensive minded untuk bertahan terus. Ini jadi pembeda dari Pep musim sebelumnya gitu. Karena 4 backnya ini Stones, Akanji, Ake dan Diaz semuanya kan center back aslinya. Ya, Dia diturunin mulai dari berpikir awal bahwa pertama. defense itu penting, Ji. Iya. Dan Nggak melulu offense. dan beberapa kali juga musim ini Mas, nggak cuma di Champions League, lawan Arsenal bahkan dia itu terendah dalam sepanjang karir kepelatihan Pep dari segi ball possession, sekitar 30 sampai 40%. Itu sangat-sangat jauh dan itu di luar karakter Pep banget. Biasanya dia paling nggak suka kalau possessionnya kalah dari lawannya. Tapi musim ini dia cenderung ada kesukaan dari dia. Nggak apa-apa gue possession kalah telat, Tadi lo bilang asalkan gue bisa fleksibelnya eksekusi. udah agak berbeda Iya, ya Pep dia udah Guardiola ya. dapat di hal itu gitu. Dan di Arsenal dan juga dari 2 leg kemarin lawan Munchen juga dominasi lebih dikuasai sama Munchen, tapi dia lebih nyaman dengan main seperti itu. Tadi malam justru juga City lebih pragmatis mainnya, tapi pragmatisnya City ketika lu punya De Bruyne dan Haaland, tadi malam juga bisa jadi situasi De Bruyne dan Haaland kalau nyerang. Lu bisa bikin dia jadi gol gitu situasi, dan itu yang jadi pelengkap dari City musim ini. Kenapa gue bilang the time is now bagi City untuk jadi juara. Kalau kita ngomongin bagaimana skuad ini sepertinya komplit banget, tapi kan sebenarnya kalau ngelihat lawan Munchen kemarin, leg pertama maupun leg kedua ada celah yang bisa diekspos kan. Bagaimana masih ada. counter Munchen tuh sebenarnya bisa tuh menjadi sesuatu yang membahayakan mereka kalau efektivitasnya ternyata bisa jadi gol gitu. Lawan Madrid kan mungkin efektivitasnya musim ini jauh lebih mengerikan dibandingkan Munchen. Benzema, Vinicius, Rodrigo. Apalagi Rodrigo ya di Liga Champions kayaknya ajaib banget kan. Apakah lo merasa bahwa City masih di atas Madrid ketika nanti bertemu di semifinal, mengingat Madrid dari sisi counternya lebih ngeri daripada Munchen musim ini ya? Karena Stones, Ake kan sebenarnya speednya nggak gitu kencang juga untuk ngejar counter kan. Ini kalau terjadinya di final, gue 100% akan pegang Madrid. Cuma kalau ini semifinal, gue lebih condong ke City. Karena dalam drama 2 leg, City bisa somehow mengeluarkan ini dengan menyulitkan Madrid lah. Dan gue berkaca pada laga melawan Munchen kemarin, itu kan defense setup-nya Pep itu gila sih menurut gue ya. Dalam artian, ketika lo masuk ke kotak halfway line lo, ketika para pemain Munchen masuk, itu kan pressingnya udah langsung luar biasa. Yang selama ini mungkin dia nggak selalu kayak gitu. Nah ini yang coba dilakukan oleh Pep ketika lo ada transisi, secepat-cepatnya ada transisi, gimana caranya? Gimana caranya bola didapat langsung lo counter, bola masuk lini tengah lo langsung counter. Lo nggak ngepres dari lapangannya mereka, enggak. Tapi lo tetap mundur ke belakang. City kan melakukan itu. Tetap mundur ke belakang, biarkan Munchen ngebangun serangan. Tapi begitu dia nginjek kaki ke dalam kotak lo, masuk 1-2 orang. Dan itu gue rasa akan dipraktekin kepada Munchen, kepada Madrid. Itu akan dipraktekin untuk nullify si Modric, Kroos, semua akan seperti itu. Dan gue ngeliat 2 pemain ini, kalau di pressnya dari lapangan tengah udah gila seperti itu, mereka akan kesulitan juga gitu. Kecuali ketika di lapangan sendiri,
mereka di press Madrid di press tapi di lapangan mereka sendiri. Justru mereka berbahaya karena mereka membiarkan Benzema dan juga Rodrigo ataupun si Vinicius ada di halfway line mereka. Jadi mereka ngelepasin diri masih ada di lapangan ini, dioper ke Kroos atau siapa, langsung bola jauh, langsung ada serangan balik dari Benzema atau dari Vinicius. Itu yang selalu dilakukan oleh Real Madrid. Cuman City gue rasa tidak akan membiarkan itu. Mereka justru akan membiarkan Madrid lebih masuk ke dalam lapangan, tapi pressing yang ketatnya akan dilakukan setelah halfway line. Oke, kalau kita ngomongin bagaimana ini Liga Champions sudah memasuki masa-masa akhir, ini akan semakin seru karena kita tahu kesiapan dari tim-tim ini pastinya juga terganggu, bagaimana mereka juga masih ada prioritas di kompetisi lain. Terakhir sebelum kita ngomongin pindah ke Liga malam Jumat, kalau ngomongin City, lo masih yakin kalau dia emang prioritasnya musim ini paling utamanya adalah Liga Champions? Karena kan sekarang kayaknya Liga pun kepalang tanggung nih, tipis banget kan. Kayaknya gue nggak yakin mereka juga mau rela ngelepasin Arsenal gitu aja. Apalagi kalau di FA Cup mungkin oke lah dilepasin. Tapi kayaknya Liga, sementara Madrid dibandingkan Copa del Rey, gue yakin mereka juga urgensinya akan lebih ke sini nih Liga Champions. Lo melihat bagaimana dengan kesiapan itu jauh, dengan urgensi City masih ada Liga Champions tapi juga Liga sudah jaraknya tipis sama Madrid yang sekarang udah kehilangan Liga, tapi sekarang urgensinya di Liga Champions. Nah, kalau dari City ya, dari tim Inggris ini ada pembeda dari musim lalu. Kalau musim lalu kan jadwalnya kelihatannya padat banget. Contohnya Liverpool kan, musim lalu kan kondisinya sama. Di bulan April ini FA Cup ada, Premier League masih ngejar, Champions League juga masih ngejar. Itu padat banget. Tapi kalau di musim ini ada keunggulan tersendiri dari tim-tim Inggris yang masih berjuang di babak semifinal, di mana jarak antara semifinal dan finalnya itu jauh banget dari sejak jarak dari pekan terakhir Premier League. Mainnya masih menjelang selang 2 minggu lah. Musim lalu kan selang seminggu udah main tuh, nggak ada persiapan yang matang-matang banget. Tapi kalau di musim ini kalau lu bisa manfaatin dari segi itu, lu bisa memanfaatkan itu bisa bikin game plan khusus. Karena beberapa pelatih juga bikin game plan untuk partai final tuh beda dari partai-partai sebelum-sebelumnya. Dia punya partai yang udah disiapkan secara taktik, secara khusus gitu. Dan itu satu kelebihan dari City musim ini apabila mereka bisa melaju ke final. Dan ini juga sekaligus menunjukkan bahkan pelatih sekelas seperti Pep sekalipun masih mau belajar di musim ini. Itu gue harus banget lah. Baru belajar pun udah diikutin sama beberapa pelatih kan. Klopp sendiri juga akhirnya sadar ini kayaknya taktik yang udah revolusioner nih. Main 3 back center back. Kayaknya semua akan bermain seperti itu. Ini kayaknya benchmark seperti itu kan. yang udah kayaknya dimulai. Ancelotti nggak ada gitu-gitu aja loh. Ya kan? Beda. Ancelotti dari zaman Milan Ancelotti ini beda. walaupun ada formasi cemara ya, cuman kayaknya gitu-gitu aja gitu kan. Itu Nggak, maksudnya tim-tim yang pelatihnya lebih muda lah, karena pasti akan kayaknya gitu. bakal belajar dari Pep. Bahkan Pep aja baru belajar udah diikutin. Dan sekarang ini gua ngerasa Pep punya terobosan taktik yang belum bisa dihajar, bisa ketemu penawarnya lah. Kayak kalau Pep musim sebelumnya kan udah ketemu lah ibaratnya. Gegen pressingnya Klopp pun juga udah ketemu cara ngelawannya. Tapi kalau sekarang di tim yang baru ngelakuin revolusi sebuah taktik seperti ini akan sangat sulit bagi Madrid untuk ngalahin. Karena musim lalu juga kalau gue inget, City sebenarnya punya kesempatan untuk kill the game dari leg pertama, bukan cuma dari Bernabeu doang. Itu skornya bisa lebih dari sekedar 4-3, itu City bisa menang lebih dari itu. Dan kalau mereka bisa ngelakuin cara yang sama, apalagi kalau musim lalu kan juga, kalau gue inget musim lalu juga nggak ada Casemiro tuh Madridnya di leg 1 ya. Di musim ini nggak ada Casemiro lagi di Madrid dan cuma number 6 yang mengandalkan Kroos atau Tchouaméni. Ini masih jadi ditanda tanya gitu. Bisa nggak lo sustain menghadapi gelandang-gelandang City yang seperti ini karena terlalu eksplosif. Dan gue masih yakin mereka musim ini sekiranya bisa mengatasi Madrid loh kalau dari format 2 leg. Karena gue juga sama kayak Mas Aryo, lebih prefer ngadepin Madrid dalam format 2 leg daripada 1 leg. Ini menarik ya karena transisi atau lagi-lagi revolusi posisi back ini ada yang berubah kan. Kalau dulu mungkin dari inverted winger, terus juga dari posisi false nine, terus kemudian jadi posisi gelandang bertahan jadi back tengah gitu kan. Sekarang menjadi full back menjadi inverted gelandang gitu. Ini yang mungkin akan menjadi tren baru dalam sepak bola Eropa, walaupun mungkin sebenarnya mungkin udah pernah dilakuin dulu ya, enggak ya? Mungkin sekarang jadi lebih Munchen sih melakukan itu dengan Kimmich kan. Philip Lahm dulu bahkan Pep juga punya ketertarikan mainin Lahm ke tengah soalnya. Philip Lahm ketarik ke tengah karena dia lebih suka si pemain yang Brasil tuh siapa? Oh dulu si ini siapa? Rafinha dulu. Dia lebih suka Rafinha. Gue pikir dia akan habis masanya, ternyata begitu Lahm ditarik ke sana, Rafinha dapat kesempatan. Nah, di berapa tahun ketika juara Munchen masih ada Thiago, itu kan juga gitu kan, Thiago, Goretzka, Kimmich-nya di sini. Cuman dibandingkan mereka mainin Pavard, mereka lebih milih Kimmich di sini ngebantu serangan. Nah, gue sih lebih prefer Munchen sebetulnya main seperti itu gitu. Dengan ada satu gelandang yang lain di tengah, baru Kimmich akan membantu. Kalau ada Kimmich doang, mereka akan lebih gampang diajar lah. Nah, mungkin ya Pep melakukan itu kan sekarang.
di City. Tapi mungkin bedanya Pep sekarang 4 center back sih. Ini yang belum pernah ada ya karena Defensive minded Iya, tuh iya. sama semua. Defensive minded itu lebih sama dan juga mereka Dan jadinya yang lebih bertahannya juga luar lebih biasa rapat kan gitu Rodri-nya. Ya. Oke lah, ini yang menarik dari Liga Champions akan kita bahas. Nggak kerasa 45 menit, tapi kita akan ngomong lagi lebih panjang karena masih ada bahasan lain dari MU TV. Sorry, ini baca ya rundown-nya. Ada MU, bukan karena gue hostnya MU, jadi mendadak bahas MU. Kemarin nggak ada bahas MU, nggak ada bukan MU. karena nanti malam nanti malam juga ada laga antara MU lawan Sevilla leg kedua. Jadi mau nggak mau bahas MU. Tapi sebelum kita bahas liganya atau bahas laganya, dari kemungkinan take over ini kayak lama banget sampai bidding ketiga. Iya. Kayaknya belum ada maju mundur ya, bahkan Tanggal sampai 28 kan baru bidding ketiga tuh baru tanggal 28. iya ya, dan akhirnya dikecam sama Gary Neville, dikecam sama mantan-mantan pemain. Ini sebenarnya mereka mau jual apa sih? Mau jual gengsi, mau jual santai, atau emang sebenarnya cuma pengen ngelihat tawaran harganya berapa sih yang ditawarin sama orang-orang untuk bisa membeli MU? Karena sampai sekarang kan belum ada kejelasan nih. Sebenarnya si Glazer ini mau ngelepas berapa atau niatnya emang seberapa cepat mereka mau ngelepas MU? Lo mungkin Kayaknya ini belum, cuma kalau gue lihat sih belum ada yang nyampe dengan apa yang mereka mau, valuasi yang mereka mau. Kan mereka beli tuh 800 kan, 800 juta Iya, waktu iya, beli. sampai satu 800 juta, sekarang udah jadi 6 miliar. bahkan dolar. 6M kayaknya udah ditawarin deh. Ya dia nawarinnya 6M, cuman yang lainnya ini belum ada yang nyentuh angka 6M. Masih di 4,5, 5 segitu-segitu. Nah, mereka ngerasa gue maunya ngelepas kalau ada yang nyentuh di angka 6 itu. Nah, sementara sekarang belum ada yang mau 6M. masuk ke angka 6 itu. Makanya sampai satu mundur kan. Iya. Yang dari Finland tuh mundur. Jadi tinggal dua nih, si Radcliffe Itu sama sama si Altani. Ya. Iya. Gimana, Ja? Lo ngeliat ini apakah dengan sekarang MU kelihatannya lagi ada progres cukup bagus, ini menjadi kekhawatiran fans MU pada akhirnya Glazer kayaknya nggak akan jual MU kecuali harganya memang mentereng banget gitu. Itu sih yang gue lihat lebih ke arah situ, Glazer lebih nahan karena juga prospek United musim ini kan naik banget. Mungkin kalau kondisinya kayak musim lalu udah lepas aja nih. Gimana kondisi fans sama ini udah Naik banget tuh dibantai 7-0 ya. Udah saking toksiknya gitu. banget Musim aja ini dibantai tetap 7-0. kebantai gitu. Tapi kalau gue lihat mereka sekarang juga United on the right track. Ini kan juga campur tangan Glazer, milih Ten Hag, United bisa diarah ke sini, arahnya ke sini kan juga ada campur tangan Glazer gitu. Jadi gue bilang Glazer masih senang untuk nahan dulu karena dia yakin masih dapat valuasi yang lebih tinggi dari tim-tim lain. Apalagi kayaknya lebih ideal kalau nunggu musim ini selesai. Mungkin itu yang ada di benak Glazer sekarang. Tunggu musim ini selesai, nanti negosiasi bakal jalan lagi karena valuasi MU gue yakin masih akan meningkat juga. Tapi di kalau akhir Tsunami musim Trophy ini. dinaikin lagi tuh Nah, harganya. itu lebih baik nunggu itu lagi. Tsunami Trophy. Tapi kalau ngomongin Tsunami Trophy ini kan hasil di leg pertama kemarin Ngomongnya tsunami sih lo kegulung Iya, makanya jadinya. kegulung Salah kan. istilahnya. Ini membuat pencetak sepak bola bertanya-tanya gitu kan, apakah mereka akan melaju dengan mudah setelah kemarin main dengan sempat unggul 2-0 tapi di akhir ada banyak blunder yang membuat mereka kayaknya lucu gitu, dan sekarang bermain di kandang Sevilla, apakah akan membuat langkah MU lebih berat lagi karena mengingat di kandang Sevilla punya DNA Europa League, apakah itu masih akan misi-misi seperti itu akan sangat mempengaruhi nanti di leg kedua Mas Aryo untuk MU? Ya dari kemarin ada 2 gol keberuntungan aja tuh kayak ada campur tangan DNA juga tuh Ji. Maksudnya kok bisa gitu. Blunder kok jadi gol gitu. Enggak, DNA gobloknya MU kan itu maksudnya. Dalam 5 tahun terakhir masih DNA gobloknya. Ya kita bicara Sevilla yang kita nggak bisa memungkiri lah ya. Maksudnya awal 2000-an lalu sampai 2019 terakhir kan. Iya. Pelatih berbeda, Sebelum Juan de Ramos, Unai Emery, Lopetegui, 3 pelatih berbeda bisa nganterin Sevilla merajai lah ya Liga Eropa. Ya gue Mandilibar ya mungkin levelnya di bawah mereka gitu. Cuman ini pelatih ya cukup bangkotan juga sebetulnya di La Liga. Banyak klub yang sudah dia pegang walaupun klub-klub minor lah ya, Eibar, Valladolid seperti itu gitu. Teman sejak megang Sevilla nggak pernah kalah di bawah dia. 2 kali menang, sekali imbang. Menang terakhir di kandang Valencia. Itu suatu bukti juga para pemain, dia bisa megang para pemain dengan cepat nih. Kita bicara Lopetegui nggak bisa ngelakuin itu, lalu datengin Sampaoli juga naik turun. Ternyata di Mandilibar kok bisa stabil ini kapal. Jadi gue ngelihat sisi positif dari Sevilla di bawah Mandilibar, strateginya juga nggak neko-neko, tapi ya cukup dengan pergantian pemain yang tepat, itu sering membuahkan hasil positif juga. Nah kemarin lawan MU juga itu kan, pergantian pemainnya ternyata klinikal juga gitu. Keren nih, tumben kayak gini. Beda sendiri. Baru dong sekarang. Edisi Europa League ya. Ya mungkin depannya mereka kan langsung mainin En-Nesyri kayaknya sih kalau menurut gue ya. Dari awal ya dibandingkan Lamela. Ya karena kenapa United nggak ada Rashford,
belum tentu ada Rashford. Tapi ada di bawah kan? Iya di bawah. Belum tentu jadi Bruno yang udah pasti nggak ada. Bruno masih nggak ada. Licha pasti nggak ada. Varane Varane nggak ada. juga Untungnya nggak ada. Shaw udah sembuh, kemungkinan jadi back Iya, tengah tuh Shaw kan. bisa jadi back tengah. Jadi lo yakin Malaysia di kiri? Ya kemarin Error sebenarnya prone juga dia. sebenarnya kemarin nggak jelek sih menurut gua mainnya selain blunder itu ya. Iya, iya. Switch off momen Ya di karena akhir-akhir. iya Maguire Lindelof ya lo tahu sendiri lah walaupun mereka dulu di musim keduanya Maguire atau musim pertamanya Maguire yang full itu partner ini sebenarnya bagus ya, tapi di musim-musim berikutnya kita tahu di Kayak Liga expose, Champions ya. pun ada tuh yang lawan Istanbul Basaksehir mereka keteteran. Menurut gua lucu aja sih. Jadi ketika Shaw bisa jadi ke tengah sih gua lebih pilih Shaw jadi back tengah sih. Tapi kalau lo gua lihat dari lihat formasi ini, Jal, dari formasi ini sih kayaknya kemungkinan besar begini ya. Sabitzer juga udah bisa main loh. Udah bisa. Sabitzer ya, karena gue belakangan juga Sabitzer gue lebih senang dia dimainin sebagai Nomor 10. number 10 karena Di posisi Eriksen ya. iya nggak banyak pemain lu main bagus di number 10 itu ya bisa-bisa aja, tapi kalau timing lari itu nggak bisa dilatih tuh sebenarnya. Timing lari itu dia punya insting tersendiri si Sabitzer ini dan punya chemistry yang bagus sama Bruno, tapi sayangnya Bruno lagi nggak main. Iya. Jadi gue rasa itu akan menurunkan efektivitas juga karena kalau dilihat dari leg pertama, sebenarnya kan United gue bilang nggak ada masalah gitu ketika menghadapi Sevilla. Kelihatannya bakal menang secara solid, 2-0 tuh keunggulannya sangat-sangat solid kelihatannya. Tapi di 10 menit terakhir tiba-tiba goyang. Ada Dan gue aja. rasa Sevilla juga udah bisa ngerasain hal itu. Ada sesuatu yang bisa diekspos dari squad United yang sekarang ini. Ada kerapuhan yang bisa diekspos di lini belakang gitu. Dan kemarin juga mainnya Sevilla kan juga cuma ngirim-ngirim bola ke kotak dan akhirnya itu bisa berbuah bahaya buat United. Dan bukan nggak mungkin kalau sekarang bisa dilakuin itu secara lebih efektif lagi, ini bisa jadi match yang sangat berbahaya bagi Manchester United bagi gue ketika berhadapan dengan Sevilla dengan squad yang sekarang dengan manajernya yang gue lihat moral-moral pemain lagi ngalamin yang namanya manager bounce bersama si pelatihnya yang sekarang gitu. Coba tadi formasinya mana? MU, gue pengen lihat deh. Kalau gue sih tetap kalau emang Rashford udah bisa main, gue tetap akan lebih gambling di Rashford langsung sebagai starting line up. Terus Rashford di posisinya Martial apa Sancho? Enggak, Sancho. Karena Sancho bapuk mas. Gua Kemarin doang Bapuk. iya maksud Habis gua itu kan dua pertandingan sebagus-bagusnya sebelumnya dia, tapi dia bagus. kayak nanggung gitu. Dia bisa gocek orang tapi flair nanggung. untuk ngegolin tuh kayak kurang tajam gitu. Anthony yang belakangan menurut gua agak lebih better Iya, ya dia dari step up sisi dia. Harus untuk step harus up-nya. starting lagi sih. kan Karena jadi- dia udah nggak minggir di garis lagi. Biasanya Iya, kan dia karena agak lebih masuk ya. Iya, Makanya lebih- bilang kayak Robben kan langsung dibully. Robben jauh banget. Rashford kiri tapi karena berapa kali nanti efektif tengah ya? Sabitzer, Casemiro duetnya sama Eriksen daripada Fred menurut gua. Fred baru masuk babak kedua. Back tengah Maguire, Lindelof, tapi mungkin gua bisa juga show Maguire. Tapi kalau emang Malaysia main juga nggak masalah. Tapi ini sih mungkin 4 back ini menurut gue juga nggak apa-apa kalau emang akhirnya main sama De Gea. Tapi kalau lawan Sevilla ini di kandang faktornya sekarang rekornya gimana mas musim ini di La Liga lagi maupun nggak jelek bagus ya? sih. Memang lagi jelek. Ini tim lagi Jadi jelek. momentum yang bisa dia Emang mencari pelatih yang bisa memanfaatkan kualitas pemainnya. Karena pemainnya kan berkualitas sebetulnya. Iya, iya, banyak yang bagus. Masih ada si Navas, lalu di kiri kanannya backnya juara dunia, Akuna sama Montiel. Iya. Lalu di depan masih ada Papu Gomez, juara dunia juga. Masih ada Ivan Rakitic, Enesri, ya tadi ada Lamela. Pemain-pemainnya sebenarnya Campos juga lumayan. Kiper pun Campos juga luar biasa, kipernya dia. kipernya juga Bono, Bono. ya. Itu jadi sebenarnya kualitasnya tuh ada, tapi nggak bisa dikeluarin sama pelatihnya. Yaitu yang aneh juga, Lopetegui musim sebelumnya peringkat 4, Ya. juara UEFA juga sebelumnya, itu kok nggak bisa lagi ngangkat para pemain ini. Lalu datang Jorge Sampaoli, mantan pelatih mereka juga, yang pernah dibawa ke peringkat atas juga, tapi nggak bisa juga diangkat performanya. Kok justru Mandi Libar gitu, pelatih yang biasa-biasa aja gitu kualitasnya, tapi ternyata mampu, works nih apa yang dia mau dari para pemain, defense-nya rapi, offense-nya juga mengandalkan kecepatan juga oke. Iya. Gudels Ini juga lagi juga nih kawinnya sama Lesti Lesti Bilar. Makanya Mandi, satu Lesti, satu Mandi. Oliver Torres juga bagus kan, sebenarnya kualitasnya tuh ada di tim ini gitu. Mereka bisa mainin possession, mereka bisa counter juga bagus, pemain-pemainnya cepat, si Ocampos bagus, Torres bagus, Enesri sundulannya juga bagus di depan. Jadi ya segala macam petaka yang bisa menghadirkan di Manchester ya mungkin aja aja ya. muncul di.
gue jadi agak ragu nih. Khawatir juga kan. Oke, prediksi Mas Aryo dan juga Rizal. Karena ini bukan MU TV ya, kita cuma bentar aja bahas MU-nya. Kalau gue sih seri sih menurut gue di match ini seri lagi kemungkinan. Ya itu perpanjangan dong. Perpanjangan mungkin Oke. dipisahkan oleh penalti dan penalti Oh, gue itu nggak yakin udah, sama ya. United kalau di penalti. Itu hanya penjudi yang tahu penalti bisa menang apa enggak. Lo Mas? Sevilla, Ji. Anjir. Gue lebih ke Sevilla, Ji. Iya nih maksudnya. Kemarin udah bener semua prediksi Inter Milan, Milannya sekarang kenapa diprediksi Sevilla? Ya, Kalau lo semoga- full tim ada Bruno sama itu, gue mungkin masih 50-50 bisa ke United. Tapi begitu komposisinya seperti ini, lebih bugar Sevilla, ya gue lebih ke Sevilla. Di timing yang salah banget United badai Iya, cederanya dan suspensinya cederanya. datangnya di bulan ini ya. Dan dua gol awal itu ya masa DNA. Kalau United sampai tersingkir bukan salah di match tadi, gue nyalahin di pertandingan Old Pertandingan Trafford pertama, kenapa dia bisa ngelewatin keunggulan 2 Ya gol di leg itu. pertama sih emang Iya. kebegoan Maguire, nggak sih Lewat. nggak bego emang dia emang wrong man in the wrong place aja sebenarnya. Kalau sedikit dari dua wakil Italia, Roma dan Juve akan lolos nggak menemani dua tim Italia yang juga lagi ada Liga Champions sekarang di Liga Eropa? Roma kan ketinggalan ya Feyenoord ya? 0-1 Ketinggalan. 1-0. sama Feyenoord. Cuman ya kemarin ya kelihatan banget sih Roma kayak nggak mau nyerang gitu, kayak emang posisi bertahan dan golnya juga kecolongan sih menurut gua. Beda banget Sama setup. penalti nggak masuk ya? Penalti bukan itu ya, bukan penalti yang nggak masuk tuh Pellegrini di pertandingan Beda apa itu, ya? beda. Beda ya, Serie A itu ya. Nah ini ada Juve lawan Sporting juga. Oh bener lawan Feyenoord. Iya kan? Iya Yang Pellegrini kan? Pellegrini nggak masuk. Iya. Iya ya. Gue nggak nonton, cuma lihat highlightsnya doang. Bener Pellegrini nggak masuk. Oh, Ya cuma itu Apes Feyenoord juga. satu. Tapi menurut gue sih peluangnya masih ada sih sebenarnya Roma ya, karena Feyenoord Roma mainnya ada, nggak Roma. begitu ini juga sih. Dan Roma juga beberapa pemain yang di awal musim nggak available cedera, gara-gara cedera Mulai kan balik sekarang udah lagi. pada available dan Ronaldo sekarang main lagi. bisa jadi kekuatan dan gue sangat-sangat yakin akan kemampuan Mourinho di babak knockout, gue nggak pernah ngeraguin. Jadi gue rasa walaupun sulit, gue lihat sih sulit karena Feyenoord dia formnya bagus, di liganya bagus, tapi gue ngeliat mereka punya sesuatu yang dia kemarin kan juga ketinggalan lawan Sebelumnya tuh lawan siapa ya? Kok Gue lupa. Sheriff sih. Pokoknya timnya PSV, cemen juga. bukan. Ah, lupa lah itu. Kalau Juve kayaknya Ludogorets sih. Lupa deh. Pokoknya mereka sempat ketinggalan 1, habis itu mereka menang 3-0 di kandang. Iya. Artinya kalau Juve nggak akan ada ini ya, lawan Sporting juga kemarin Juve. Juve lagi formnya juga lagi lumayan ya, walaupun di Serie A kemarin juga nggak menang juga ya, seri ya. Oke, itu dia bahasan kita dari hari ini. Liga Champions sudah, Liga Malam Jumat sudah. Artinya nih waktu kita untuk libur sejenak dan kita akan kembali lagi di hari Senin. Dan juga sekali lagi mau mengingatkan kalau kita punya program SSB atau sama-sama bantu, jadi buat kalian yang punya produk UMKM atau produk yang ingin kalian promosikan, bisa hubungi Mulyawan di nomor di bawah ini. Mana nomornya? Belum ada. Itu nomornya ya, Mulyawan. Bisa di Nih, bisa dan samping hah, besok juga. Oh, dan juga ada info terbaru. Kemungkinan besok juga mungkin ada DPI ya, DPI malam takbiran. MU TV full katanya. Kalau katanya CEO kemungkinan sambil ngelihat kemungkinannya. Dan juga terima kasih semua buat Awi dan juga Sari Mande yang tidak pernah henti-hentinya memberikan kita suplaian asupan untuk buka puasa, minum maupun juga makan. Oke, Jibri Tim, thank you semuanya sudah nonton kita hampir 1 jam. Sampai ketemu lagi mungkin besok, atau kalau nggak jadi besok, sampai ketemu di hari Senin besok. Dan gue juga ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin buat Jibri Tim sebelum kita berlebaran. Mungkin kita akan ketemu lagi setelah lebaran. Sampai ketemu semuanya. Thank you Mas Aryo, thank you juga Rizal. Thank you Jibri Tim, see you. So